Masa depan yang indah menjadi harapan dan impian setiap orang. Tapi apakah semua orang bisa mewujudkan impian mereka ini? Banyak faktor yang menjadi penghalang untuk meraih impian yang diharapkan, sehingga menimbulkan kegagalan. Lingkungan pergaulan yang salah, teknologi bisa menjadi penghalang dalam meraih impian dan cita-cita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Para orang tua diharapkan mampu untuk mendampingi anak-anaknya dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka. Untuk itu, mari kita simak tips dan trik yang akan disampaikan oleh orang-orang yang luar biasa ini. Ibu Joel selaku founder Ebenezer Christian Academy bersama Bapak Julius Go, Principal Heritage International School and College. Wow, masa depan tuh harus diraih ya, dan ternyata banyak juga nama-nama dari generasi, ada baby boomers, generasi X, Y, sekarang katanya sudah set loh. Wow. Oke, pemirsa sekalian, shalom. Apa kabar? Pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, pengunjung dari Mall Belesa ini. Ya, luar biasa sekali. Ada 2 sekolah yang hari ini datang untuk menyaksikan Good News Program. Mungkin bisa dikenalkan. Murid-murid dari Ebenezer Christian Academy. Ya, selamat datang di Good News Program. Dan juga murid-murid dari Heritage International School. Selamat datang di Good News Program. Selamat datang. Luar biasa. Pemirsa juga yang ada di rumah, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Hari ini kami mempersiapkan suatu topik yang sangat menarik, yaitu menyongsong masa depan. Kita tahu bahwa pada waktu anak-anak kita atau pada waktu masih ingat kita masih di usia SMA, kadang-kadang kita itu bertanya-tanya ya, masa depan itu nantinya bagaimana gitu. Iya. Mau kuliah di mana, majornya apa, kemudian nanti kalau cari pacar bagaimana, atau mungkin nggak cari pacar ya, cari istri gimana, cari suami gimana ya. Jadi hari ini kita akan berbicara masalah ini dan kami berharap akan ada orang-orang tua yang menyaksikan program ini, beritahu anaknya untuk kita dapat bersama-sama menyaksikan acara ini, dan kemudian kita dapat belajar bersama-sama dari 2 orang narasumber yang sangat luar biasa yang sudah kami siapkan. Siapa mereka? Ya, yang pertama nanti kita akan tampilkan Joel Hijaya, ya, dia adalah prinsipal dari Ebenezer Christian Academy, dan juga yang kedua kita akan menampilkan Julius Go dari Heritage International School. Wow, interesting. Oke, pemirsa sekalian, kita akan stay tune setelah yang satu ini. Kamu nanti pengen jadi apa? Kamu membayangkan suatu hari kamu mau jadi apa? Dan kadang-kala saya menjumpai banyak orang tua yang memaksakan kehendak. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom, hai. Jangan lupa saksikan kami, Robert dan Lea Sutanto, di acara Good News Program. Atau klik www.anugrah.net. Tuhan memberkati. Ya,
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah menyongsong masa depan. Apabila orang tua menyaksikan program ini, ayo panggil anak-anaknya supaya nonton bersama-sama. Karena program hari ini didesain khusus untuk anak-anak. Kita mau membantu mereka agar bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam masa depan sebaik-baiknya. Ya, di studio telah hadir ya 2 kepala sekolah dari 2 international school yang besar di Jakarta ya. Wah, kita akan diberkati banget Daniel ya. Luar biasa, Ada Joel Hijaya dan juga Julius Go. Luar biasa. Terima kasih sudah datang ke ya. tempat kami di Good News Program dan kita mau belajar sesuatu dari para prinsipal pada hari ini. Oke, nah saya mau bertanya nih. Kalau kita lihat pada kebanyakan anak-anak SMA atau saya lompat dikit. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang lagi kuliah. Dan pada waktu saya bertanya pada mereka, kamu kenapa kuliah di bidang arsitektur atau accounting atau psychology, kebanyakan psychology lah ya. Bisnis yang banyak ya. Bisnis juga banyak. Saya tanya, kenapa kamu kok kuliah ini? Saya pengen tahu gitu, out of curiosity. Mereka berkata gini, jawaban yang mengagetkan saya, bahwa saya ikut teman saya gitu. Oh, gitu ya. Nah ini ada fenomena apa yang mungkin bisa dijabarkan kepada kita? Mungkin ladies first nih, silakan. Sure, go ahead. Oke, apa yang saya dapati bahwa biasanya anak-anak itu pada waktu mereka reach high school, kita sering kali kan kita memanggil mereka dan tanya mereka gitu, nanti lain kali mau kuliah apa nih gitu ya. Dan yang cukup mengagetkan adalah banyak kan itu mereka jawabannya saya nggak tahu. Ya, jawaban kedua yang cukup common adalah nanti mau nanya papa mama ya. Nah kami biasanya membalikan pertanyaan itu kepada mereka. Satu hari apa yang kamu ingin kerjakan gitu. Nah itu sebenarnya permulaan bicara yang bagus untuk sebenarnya bisa membimbing mereka untuk memilih mata kuliah yang akan cocok kelak untuk bisa membuat mereka, mempersiapkan mereka untuk kelak kerja gitu, seperti itu. Nah sebenarnya untuk menentukan masa depan ini tugasnya sekolah atau tugas orang tua atau tugas anak itu sendiri Pak Julius? Menurut saya sih semuanya sama. Dengan pengertian saya setuju sekali dengan Ibu Joel yang barusan katakan. Bagaimana waktu anak-anak kami di sekolah kami di Heritage International School, kami memberikan psikotes. At least mereka mau mengarah kemana, karena di sekolah kami akan bagi menjadi 2 jurusan. Jurusan IPA dan IPS, artinya Business dan Science. Dan dari saat itu kami mulai bisa menjuruskan mereka. Betul, pertanyaan yang sama pun kami ajukan dan jawabannya pun betul, membuat kami shock. Karena mereka ya belum tahu. Kadang-kala mereka masih terlalu muda kalau saya perhatikan. Betul. Mereka nantinya hari ini udah semangat mau jadi dokter, tiba-tiba di kemudian hari kayaknya saya udah gak mau ambil jadi dokter lagi. Saya mau jadi businessman aja. Jadi kadang-kala saya percaya peranan bukan saja orang tua, juga peranan guru, saya percaya sekolah membuat saya peranan yang sangat penting sekali. Pertanyaan yang sama pun saya ajukan. Kamu nanti pengen jadi apa? Kamu membayangkan suatu hari kamu mau jadi apa? Dan kadang-kala saya menjumpai banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya. Ya. Jadi kadang-kala anak pengen begini, maunya sih saya begini sir. Tapi papa mama maunya begini. Salah nggak sih itu kalau orang tua memaksakan kehendak sehingga anak harus sekolah seperti apa yang orang tua mau gitu? Saya rasa kadangkala memang anak-anak masih terlalu muda untuk bisa memikirkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan di lain pihak orang tua sudah mengalaminya. Ya. Saya rasa perlu tenggang rasa ya, saling tarik menarik antara pendekatan gitu ya. yang lebih baik. Karena ada juga beberapa kasus tuh yang anaknya dipaksa harus kuliah kedokteran sampai akhirnya anaknya jadi gila. Stres. Karena stres. Kami pernah nemu itu. Gila, Saya panti rehab di Jawa Barat, Iya. anaknya gila karena sekolah kedokteran Nah, tuh. jadi kalau nggak salah satu kuncinya tadi yang Joel bilang bahwa harus menemukan sesuatu yang mereka sukai, sesuatu yang mereka enjoy, passion mereka di mana gitu ya. Iya. Nah, itu kalau seandainya passion mereka tidak masuk di IPA atau IPS, Pak Julius, ya, tapi misalnya passionnya masak gitu. Jadi gimana untuk menjuruskan mereka? Kalau untuk menjuruskan mereka saya percaya masih banyak. Di Indonesia, saya ngomong di Indonesia saja. Begitu banyak sekali sekolah-sekolah yang akan meng-cater mereka, mengakomodasikan mereka. Mereka maunya masak, mereka maunya musik. Dan saya percaya sih, sekali lagi yang saya mau tambahkan, kayaknya kita juga perlu berdoa. Peranan Tuhan itu luar biasa sekali. Nah, itu dia. Peranan Tuhan itu luar biasa. Kadangkala kita menganggap kita tahu semuanya, namun kita nggak tahu. Jadi kadangkala kita memang bukan kadangkala, doa itu harus merupakan satu kunci. Dan saya mengalami karena anak saya pun sedang
di dalam kondisi yang seperti ini. Ngomong-ngomong anaknya umur berapa sih? Umur 17 dan umur 11. Oh jadi ini lagi pengalaman mengalami pribadi benar ini sekarang. Kalau Miss Joel ini anaknya umur berapa nih sekarang? 11 dan 13. 11 dan 13. Ya, Jadi tetapi belum mereka ya? sudah cukup menentukan apa yang mereka mau. Oke. Ya, karena dari kecil juga kita make Mulai sure mengarahkan kita mulai mengarahkan dan juga kita lihat bakat mereka di mana dan finding their niche is very important. Apa cita-cita anak-anak dari Kalau anak saya yang besar Joel? itu cita-citanya itu memang mau menuju ke animal care gitu. Jadi dia cita-citanya pingin buka satu toko itu yang di situ tuh ada jual animal misalnya products and everything. Terus sudah itu ada one stop shopping for animal care. itu jurusan apa dong kalau animal Teknologi care? dong berarti. Ya, Animal care. animal care. Oh, animal care. Berarti yes. veterinarian dong. Something like that. Not exactly ya. Kalau misalnya veterinarian kan lebih kepada kedokteran Dokter ya. hewan. Oh, jadi ya lagi-lagi bisnis lah. Lagi-lagi bisnis lah. Jadi semuanya pasti ke arah sana juga. Mungkin karena ada nggak kemungkinan orang tua yang memaksakan kehendaknya karena dulu mereka sudah salah jalan, terus kemudian mereka merasakan pahit, getir, sakitnya, membuat hidup keputusan yang salah itu, kemudian mereka sekarang memaksakan anaknya harus demikian. Bisa nggak? Banyak seperti itu, tetapi yang saya selalu mengatakan kepada orang tua adalah anak kita sekarang ini di generasi yang berbeda sekali dengan apa yang pernah saya alami ataupun dengan orang tua alami dulu. Jadi itu, jadi kita harus sebenarnya memberikan mereka satu peluang dan juga kebebasan untuk juga mempunyai opini sendiri. Iya, menarik sekali. Kita akan continue nanti dan ada satu pertanyaan yang saya akan tanyakan, yaitu kenapa nih ada anak-anak muda terutama anak-anak high schools gitu ya, yang dengan mudah mereka mungkin bolos atau mungkin mereka nggak mau sekolah, mereka nggak ngerjain PR. Ini pengalaman yang kita semua pernah juga alami. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News program. Kebiasaan yang biasanya dibolehkan di rumah maupun di sekolah, yang mereka itu lalai ya sudah, lalai ya nggak jadi masalah, atau mereka itu boleh mencoba berkali-kali dan sesudah itu just leave it like that gitu. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Wana, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu topik yang sangat menarik yaitu menyongsong masa depan. Kita tahu bahwa masa depan itu harus diraih, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa tahukah kamu bahwa masa depanmu sangat indah. Dan Tuhan mempunyai satu rencana yang sangat indah untuk setiap kehidupan manusia yang sudah Dia ciptakan. Silakan Deb. Ya, jadi tadi kan Daniel mau nanya soal bagaimana pada saat seseorang sudah tahu nih masa depannya, kepengen dia punya cita-cita pengen meraih ini nanti di masa depan. Tapi kebanyakan anak-anak itu kemudian tidak bisa konsisten dan mereka lalai gitu, tidak bertanggung jawab untuk meraih hal tersebut. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengingatkan mereka supaya terus stay on the track? Kalau yang saya lihat begini, anak-anak yang biasanya tendensinya untuk lalai di dalam satu atau dua hal, itu biasanya itu memang ada satu habit yang kebiasaan yang biasanya dibolehkan di rumah maupun di sekolah, yang mereka itu lalai ya sudah, lalai ya nggak jadi masalah, atau mereka itu boleh mencoba berkali-kali dan sesudah itu just leave it like that gitu. Tetapi sebenarnya setiap anak itu harus sebenarnya diberi tanggung jawab gitu, bahwa keputusan apa, sekecil apapun yang telah engkau ambil untuk melakukan sesuatu itu tolonglah diselesaikan. Nah, hal semacam itu adalah mungkin hal yang kecil ya. Misalnya boleh mulai dari sesuatu yang kecil seperti misalnya makan aja. Kalau seandainya pergi ke food court, terus mereka decide untuk makan apa dan ternyata makanan yang mereka pilih itu mereka tidak suka, tetapi itu adalah pilihan mereka. Nah, hal semacam itu sebenarnya kelihatannya hal yang kecil, tetapi sebenarnya akan membuat satu kebiasaan supaya anak itu bisa menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Seperti itu. Nah, mungkin saya bisa bertanya kepada Pak Julius nih. Bagaimana caranya supaya anak-anak yang suka melepaskan tanggung jawab ini dilatih untuk mereka bisa membuat keputusan yang benar nih dalam kehidupan mereka? Saya percaya dengan prinsip disiplin. Bisa dijelaskan? Bukan lebih ke punishment tapi ke disiplin. Kalau bahasa Indonesia agak susah tuh, karena disiplin itu berarti mungkin disiplin atau apa gitu. Pengertian disiplin dan dihukum intinya. Ya, satu dihukum, satu didisiplin. Ya. Dan kami nggak menggunakan kata dihukum, tapi kami menggunakan kata disiplin. Pengertiannya sangat jauh berbeda, karena disiplin adalah dengan maksud untuk mengarahkan, memberikan arahan dan nasihat, dan untuk mengajar. Sedangkan kalau dihukum kayaknya memang ya udah dihukum habis-habisan, biar kapok dan tidak akan melakukannya lagi. Nah, kalau ngurusin anak-anak high school di sekolah apa enggak ya, pusing-pusing juga sih. Ya. Anak-anak ini ada juga yang ada anak-anaknya di situ, ada yang juga yang suka bolos juga masih ada sih 1-2. Tapi intinya bahwa kenapa mereka suka melalaikan tanggung jawab ya karena memang pertama kadang-kala ada inkonsistensi. Ya, di sekolah mereka nggak boleh, di rumah boleh. Atau kadang di sekolah boleh, di rumahnya nggak boleh. Nah, kalau misalnya hidup di kota besar seperti Jakarta. Ya. Orang tua kebanyakan nggak ada di rumah nih. Itu dia. Nah, kemudian mereka juga sibuk bekerja. Biaya sekolah mahalnya bukan main. Bayar mortgage mahal, bayar mobil mahal, bensin sekarang mahal. Kalau orang tua nggak kerja gimana caranya gitu. Nah, gimana? How do you cope with this? Gini? Ini masalah yang orang tua nggak punya waktu untuk lagi memelihara dan memperhatikan anaknya gitu. Itu kadang-kala yang saya jumpai menurut pengalaman saya. Banyak orang tua yang kadang mempunyai dalih, saya bekerja untuk kalian. Tapi akhirnya fokusnya benar-benar ke pekerjaan dan padahal yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah bukan hanya uang dan fasilitas. Dan seringkali komunikasi atau hubungan yang quality time yang kurang justru. Sehingga membuat sama sekali tidak bisa menghandle anak dengan baik. Dan orang tua menyerahkan tanggung jawab yang besar dan luar biasa ini ke sekolah saja. Gampang soalnya. Ya, udah bayar mahal, udah begini, saya nggak mau cerita lagi yang lainnya. Jadi itu ya penyebab salah satu anak-anak yang melepaskan tanggung jawab, melalaikan karena adanya inkonsistensi di sekolah dan di rumah. Oke, menarik sekali, tetapi kita akan lanjutkan setelah break ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dalam Good News Program.
pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, ada Cassandra Sihombing dengan albumnya Doa Bapa Kami. Apa kabarnya nih Cassandra? Baik. Lagunya asik ya, kayak bisa dibuat drama musical gitu. Kalau boleh tahu Cassandra umur berapa ya? 18 tahun. Masih muda sekali nih ya? Ya, tahun ini 19. Oh, oke. Berarti masih sekolah, masih kuliah? Oke, kelas berapa? Tingkat 1. Cita-citanya apa nih? Cita-citanya dari dulu selalu mau jadi penyanyi, tapi di samping jadi penyanyi, saya mau mengabdi ke masyarakat. Ada orang-orang mengabdi ke Bekerja masyarakat. sosial, ya. Oh, oke. Kalau misalnya hari ini kamu menjadi seorang penyanyi nih, dan kemudian nanti akan menjadi seorang yang sangat terkenal, itu kira-kira jasanya siapa tuh? Yang pertama pasti semuanya dari Tuhan Yesus, tapi yang paling banyak berperan buat mewujudkan banyak mimpi saya itu jelas orang tua, terutama ya papa yang setia nemenin kemana aja, ada di sini juga hari ini. Oh, yang lagi ngambil itu gambar pakai handphone. Ya. Oh, halo papa. Gitu. Dan apa yang papa lakukan dalam mentraining kamu selain menemani ini? Yang paling saya kesankan selama banyak bersahabat dengan papa ya, yang dia ingatkan adalah satu, bahwa semua yang di kehidupan ini saya harus bawa dalam pelayanan semuanya buat Tuhan. Jadi di samping mewujudkan karir dan cita-cita jadi penyanyi, Papa selalu mengarahkan saya untuk jadi penyanyi rohani, bukan menjadi penyanyi pop. Karena itu dari dulu saya mau jadi penyanyi, saya mau kalau cita-cita anak kecil kan terkenal gitu kan. Tapi yang selalu Papa ajarkan adalah Papa nggak mau mengarahkan saya ke hal-hal seperti itu. Pokoknya harus nyanyi rohani semua buat Tuhan. Sekarang Cassandra kuliahnya jurusan apa? Ekonomi. Nah, kalau mau jadi penyanyi kenapa kuliah jurusan ekonomi? Karena itu tadi di samping saya mau jadi penyanyi, saya juga mau memberi kontribusi yang nyata bagaimana saya bisa membangun masyarakat, membangun perekonomian. Makanya saya juga kuliah ekonomi. Oke. Interesting. Hari ini kita lagi berbicara mengenai menyongsong masa depan. Nah, kamu kan udah lulus high school nih. Nah, apa yang dulu kamu lakukan? Waktu dulu di high school ngalamin masa-masa sukar nggak? Ngalamin. Apa yang bisa diceritakan apa? Jelas kalau jadi remaja kan saya juga mengalami namanya jadi anak-anak remaja yang bandel dan suka melawan orang tua. Dan di sekolah juga pelajaran susah buat diikutin. Terus stres mau kuliah kemana, masalah tentang pertemanan juga. Pokoknya masalah-masalah remaja saya alamin. Jadi hari ini topiknya cukup relevan ya? Ya. Nah, kiat-kiat apa yang Cassandra waktu high school itu lakukan sehingga kamu bisa sampai istilahnya bukan hanya survive, tetapi kamu bisa sampai punya album hari ini dan hubungan kamu dengan orang tua bisa kembali dengan baik? Ya, satu yang paling saya tekankan sih selalu dekat sama Tuhan. Karena kalau kita lupa berdoa atau mulai jarang berdoa, bahkan nggak mengalami kedekatan dengan Tuhan, itu baru fatal. Jadi yang penting selalu dekat sama Tuhan, berdoa, dan yang paling penting ya tetap menjaga hubungan dengan orang tua. Bagaimanapun juga orang tua itu punya peran yang sangat besar dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, ini album pertama Cassandra? Ya. Oke, selamat ya. Nanti kalau bikin album berikutnya mampir lagi ke Good News Program. Terima kasih Cassandra udah mampir di Good News Program. Semoga penjualannya laris dan bukan hanya memberkati Tuhan, tapi kamu juga diberkati oleh banyak orang. Amin, terima kasih. Ya pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah ya. Pertanyaannya mudah sekali, umur berapakah Cassandra Sihombing? Ya, guest star kita hari ini. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama dan alamat lengkap Anda dan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa. Kalau Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa dengan format yang sama tambahkan nomor HP Anda. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Doa Bapa Kami persembahan dari Cassandra Sihombing. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Terjerat dalam pergaulan yang salah, itu umumnya mereka tuh tidak mempunyai close relationship dengan family-nya sendiri, khususnya dengan papa mamanya. Shalom pemirsa, saat ini kami sedang berada di Monas, tepatnya Monumen Nasional seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya. Pemirsa, hari ini kami akan mengajak anak-anak suku Wana dan juga grup dari Solo untuk jalan-jalan ke Monas. Mari kita ikuti perjalanan kami berikut ini. Monas atau Monumen Nasional merupakan ikon kota Jakarta.
Terletak di pusat kota, menjadi tempat wisata dan pusat pendidikan yang menarik bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Karena itu kami memilih Monas sebagai tempat wisata bagi anak-anak suku Wana dan juga tim dari Gereja Sion Bangkit Solo. Kami menyempatkan diri untuk berfoto dan berputar di sekeliling Monas. Kemudian kami masuk untuk melihat dalam museum sejarah di lantai dasar. Tapi kami tidak berkesempatan menyaksikan langsung wajah kota Jakarta di puncak Tugu Monas, karena waktu sudah pukul 3 sore dan pintu naik sudah ditutup. Sungguh merupakan suatu pengalaman yang sangat berkesan, sebab dengan melihat aneka diorama ini, kita jadi tahu tentang sejarah Indonesia yang sesungguhnya. Dengan menumpangi kereta yang ada, kami diantarkan menuju pintu keluar gerbang. Setelah puas jalan-jalan, kami menuju tempat makan siap saji untuk makan malam dan bergegas kembali ke penginapan karena tim Gereja Sion Bangkit akan pulang ke Solo malam itu juga. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah menyongsong masa depan. Kembali kepada narasumber kita hari ini. Nah, kalau kita mau bicara tentang cita-cita nih ya. Tadi seperti Cassandra yang nyanyi ya. Dia cita-citanya penyanyi, tapi tetap juga harus masih kuliah ekonomi gitu. Bagaimana menurut Joel dan Julius gitu? Karena kebanyakan orang tua tuh selalu minta at least anaknya punya gelar dulu, baru setelah itu bolehlah kalau mau jadi pelukis silakan, kalau mau jadi pengarang lagu silakan. Yang penting punya gelar S1 dulu atau S2 dulu. Gimana nih pandangannya? Kalau menurut saya tadi juga sempat Daniel juga ada mengutarakan bahwa banyak orang tua itu mungkin agak memaksakan kehendak mereka itu karena mereka itu ada mimpi yang pernah mereka mau raih tapi tidak teraih. Akhirnya mereka itu menumpukan semua itu kepada anaknya dan mengharapkan anaknya itu bisa mewujudkan mimpi tersebut. Karena bapak ibunya dulu nggak sempat kuliah gitu. Betul. Orang tuanya mau jadi dokter nggak kesampaian, jadi suruh anaknya. Harus jadi dokter. Harus gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi, tapi ada satu konsep yang salah adalah begini. Generasi sekarang ini saya rasa kalau yang berbicara tentang gelar itu banjir ya. Jadi siapa yang tidak punya gelar gitu. Ya. Jangankan S1, S2 aja sudah banyak sekali. Ada yang S sampai S3 kan? Pak, S4, S lilin, S krim. Oh iya betul. Terakhirnya S teler Pak. S teler. S teler terakhirnya. Tapi sayangnya itu yang bergelar itu tidak harus tuh mereka tuh berkompetensi di dalam apa yang mereka lakukan gitu. Jadi yang sebenarnya kita harus beritahu kepada anak-anak maupun orang tua adalah apapun yang mereka mau raih kelak itu mereka tuh harus mengambil bidangnya itu yang sesuai gitu. Jadi itu yang penting saya rasa. Jadi itu dan orang tua banyak juga mungkin kalau seandainya berpikir tentang sekolah lanjut itu mereka hanya berpikir beberapa faculty ya yang cukup umum. Sedangkan kalau seandainya dipikir-pikir college dan university itu offernya ratusan courses yang bisa diambil yang sebenarnya kadang-kadang belum pernah terpikirkan. Nah, berarti ini peran orang tua ini penting banget nih sebenarnya ya untuk menentukan arah kehidupan seorang anak kan, karena dia udah bekerja untuk anaknya juga untuk menentukan masa depan dia. Nah tapi kadang-kadang kalau kita lihat nih orang-orang muda mereka punya satu hormon yang meletup membara gitu. Sehingga? Dan kemudian kalau temannya BFF-nya gitu misalnya maunya ke orang tua udah siapin mau ke Amerika, BFF-nya ke Australia. Best friend forever, gitu. Jelasin dulu ntar ngerti. Udah ngerti lah ya. Kita sih tahu. Nah temennya mau ke Australia gitu, apalagi pacarnya ini gimana nih? Saya percaya sih sekarang ini yang tadi Daniel kalau nggak salah bilang ya, punya teman yang salah bener-bener ya, mau jadi apa, sekolahnya apa, akhirnya sekarang pekerjaannya apa. Saya percaya sekarang pemikiran yang menurut saya pun kurang bijaksana, saya mengatakan kurang bijaksana adalah orang selalu beranggapan kalau orang sekolah di luar negeri itu pasti lebih baik daripada sekolah di Indonesia atau sekolah lokal. Belum tentu berarti. Oh itu sangat belum tentu sekali. Kita mau ngomong tentang pergaulan. Kita punya cita-cita setinggi bintang di langit. Tapi bisa saja itu nggak tercapai kalau anak-anak kita kemudian jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Nah dalam pergaulan yang salah ya kita tahu lah misalnya terikat oleh narkoba atau pergaulan bebas, seks di luar nikah sampai hamil di luar nikah gitu. Nah ini bagaimana menjaga anak-anak kita atau memperlengkapi mereka supaya mereka tahu bagaimana melindungi diri mereka tidak terjebak oleh pergaulan yang salah.
Kalau menurut saya begini ya, anak-anak yang umumnya itu terjerat dalam pergaulan yang salah, itu umumnya mereka itu tidak mempunyai close relationship dengan family-nya sendiri, khususnya dengan papa mamanya. Jadi mereka itu akhirnya mencari satu pelampiasan di luar yang akhirnya mereka itu ya karena usianya yang tidak bisa benar-benar memilah, akhirnya ujung-ujung bisa terjerumus seperti itu. Tetapi kalau anak yang dekat sekali dengan orang tuanya, especially dengan papa mamanya, mereka itu akan merasa aman ya. Dan mereka itu tidak akan, misalnya kalau ada masalah dan sebagainya, yang mungkin yang pertama mereka akan approach adalah orang tuanya, ataupun Harusnya, mungkin ya. siblingnya ya, kakaknya atau adiknya seperti itu. Tapi rata-rata kan anak-anak sekarang kalau ada masalah dan sebagainya, mencarinya kepada teman. Dan berapa teman daripada mereka yang akan bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah itulah permulaan daripada pergaulan yang kadang-kadang salah. Nah, tips apa yang bisa diberikan kepada orang tua hari ini supaya mereka bisa mendekati anaknya tanpa orang tua? Kan kita tahulah kalau kita udah jadi orang tua, kadang-kadang maunya Teorinya kita tahu ya. marahin, ngomelin anak kita itu gimana nih? Mungkin bisa Kalau diberikan menurut saya begini, kalau seandainya itu hanya satu kata, yaitu apakah engkau mau? Itu Maksudnya saja. gimana? Jadi ada orang tua itu mereka nggak make effort gitu. Karena seperti yang tadi dikatakan sudah terlalu sibuk dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa dengan materi yang telah mereka sediakan untuk anak-anak itu cukup. Tapi sebenarnya mereka itu dan selain daripada itu juga mereka sudah terlalu obses juga dengan mereka punya tablet dan juga mereka punya gadget dan sebagainya. Pulang itu mungkin secara fisik mereka di rumah, tetapi hatinya nggak ada di sana. Ya. Dan mereka tidak mau untuk berinteraksi dengan anaknya. Dan itu cut off everything. Nanti kita akan ngomong tentang teknologi nih. Boleh. Setelah yang satu ini. Pemirsa sekalian, masih menarik sekali, ada beberapa perbincangan yang akan kita bahas lagi setelah yang satu ini. Dengan semua kemajuan yang luar biasa, saya percaya, wow, tidak ada yang mustahil sebenarnya. Tapi dengan pengertian betul, itu bisa saling menguntungkan sekali. Saya pernah menghadiri satu seminar di mana kadangkala anak-anak ini bukan hanya suka, mereka udah ketagihan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Masih bersama dengan kami di Good News program dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu menyongsong masa depan. Saya mau menyapa setiap orang tua yang ada di rumah. Kalau kita tahu bahwa kadang-kadang mendidik anak kita itu bisa merupakan suatu hal yang sangat membuat kita frustasi. Atau mungkin anak-anak atau adik-adik yang kita tahu bahwa orang tua kalian mungkin jarang di rumah, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Atau memang terpaksa mereka harus bekerja, kalau enggak bisa makan nih. Jadi ada nomor-nomor telepon di layar televisi Anda. Hubungi kami sekarang juga baik melalui telepon ataupun melalui email atau melalui Facebook kami. Kami rindu untuk berdoa bagi Anda dan juga menjadi seorang sahabat di mana Anda bisa saling berkonseling dengan kami. Dan kita percaya bahwa pada waktu kita berdoa dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, selalu akan ada jalan keluar. Silakan.
Ya, sekarang kita mau lanjut ke teknologi nih ya. Tadi sudah disinggung sedikit, contohnya kalau ada banyak gadget di rumah, kemudian orang tuanya menjadi absent, tidak terlalu perhatian kepada anak-anaknya. Sampai ada istilah gini, dulu sebelum ada zamannya BB, gua itu adalah baby di rumah, tapi sejak ada BB nih, BlackBerry, ya, papi mami punya baby yang lain, ya, sibuk dengan BB-nya melulu. Nah, sekarang tapi kita nggak mau nyalain orang tua terus. Bagaimana dengan anak-anak? Karena teknologi pun bisa mempunyai pengaruh negatif kepada anak-anak apabila kita tidak memperlengkapi mereka. Teknologi bisa digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan, tapi bisa juga merusak mereka apabila mereka tidak tahu batas. Bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menggunakan teknologi secara benar dan bertanggung jawab? Julius dulu. Oke, teknologi itu suatu berkat saya percaya dari Tuhan. Dengan semua kemajuan yang luar biasa, saya percaya, wow, tidak ada yang mustahil sebenarnya. Tapi dengan pengertian betul, itu bisa saling menguntungkan sekali. Saya pernah menghadiri satu seminar di mana kadangkala anak-anak ini bukan hanya suka, mereka udah ketagihan. Ada satu kata yaitu addicted. Mereka udah terikat, udah benar-benar terobsesi sekali. Bahkan tulisan mereka aja makin lama makin jelek. Mengapa? Udah kebanyakan mencet. Jadi itu memang benar-benar terjadi. Jadi kadang-kala orang yang tidak main game dengan pengertian, saya ngomong internet banyak, online game dan lain sebagainya. Dan itu membuat mereka sendiri terikat. Bagaimana resep-resep kita untuk mengadakan demikian adalah harus dengan disiplin yang sangat ketat. Untuk membiarkan mungkin selama setiap hari Senin sampai hari Jumat tidak main game sama sekali, tidak melakukan apapun, sampai wait until weekend. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Itu satu kiat ya? Salah satu kiat yang bisa kita lakukan. Mungkin Miss Julie bisa nambahkan? Kalau apa yang saya bisa tambahkan adalah teknologi itu adalah sebenarnya berkat ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Julius, yang salah satu terbesar di generasi ini. Tapi itu juga bisa menjadi sesuatu bumerang ya. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya take everything away daripada anak. Nah kalau yang kita perhatikan, rata-rata anak sekarang ini menjadi individualistik sekali ya. Karena mereka itu main game sendiri, chatting sendiri, di dunia mereka sendiri. Jadi itu seakan-akan mereka hadir secara fisik di antara kita, tetapi mereka itu sebenarnya not there gitu. Karena mereka itu ketawa sendiri, nanti mereka seru sendiri dan sebagainya. Nah kadang-kadang anak-anak itu tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka itu seperti itu. Dan yang paling parahnya kadang-kadang kita pun tidak menyadari bahwa kita pun seperti itu sebagai orang tua. Jadi kemungkinan ada juga dong anak yang berlaku seperti itu karena mereka juga mirror image dari orang tuanya. Betul. Kadang-kala mereka sudah melihat bahwa orang tuanya terlalu sibuk. Jadi kadang-kala 4 orang di meja makan, semuanya pegang BB gitu. Jadi mungkin bisa terjadi gitu, Pak, abis ini kita kemana? Padahal papanya di sana. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Karena anak-anak kecil pun, anak saya pun masih umur 2 tahun udah pinter tuh main iPad gitu ya. Betul. Jadi apalagi kadang-kadang istri saya malah nggak tahu cara bukanya gimana. Anak saya umur 2 tahun udah tahu. Ya, sebelum break saya rindu untuk membacakan doa yang sudah terjawab ya. Ini dari Departemen Konseling dan Doa kami. Ada seorang bapak yang setia menonton Good News dari Maluku Utara. Dia bersaksi kepada kami seperti ini. Saya berterima kasih untuk dukungan doa Good News selama 2 bulan ini mendoakan saya. Hari ini saya sudah dinyatakan sembuh dan pulih dari mah kronis yang saya derita selama 12 tahun. Saya sembuh total oleh mujizat Tuhan Yesus. Lambung saya sudah sehat, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah pemirsa, kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari Bapak tersebut, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Apapun saat ini yang Anda hadapi, hubungi kami sekarang juga di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Kami ada di sini untuk berdoa bagi saudara. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Saya memerlukan petunjuk karena saya nggak tahu masa depan saya ini bagaimana memilih sekolah yang baik. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi.
Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda Yang Berprestasi. Hitam-hitam, udah hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ya pemirsa, masih dalam Good News program menyongsong masa depan. Langsung aja lanjut kepada narasumber kita. Sebelum kita close segmen kita hari ini, adakah kata-kata dorongan yang bisa diberikan oleh Julie atau Julius kepada para pemirsa di rumah, orang tua ataupun anak-anak, bagaimana mereka bisa membantu anak-anak mereka, anak-anak bisa tahu tanggung jawabnya dalam menyongsong masa depan mereka. Silakan. Mungkin pesan saya kepada para orang tua adalah anak-anak itu membutuhkan orang tua lebih daripada guru ataupun lebih daripada teman-teman. Dan yang paling penting adalah spend more time with your kids. Dan karena mereka itu sungguh-sungguh membutuhkan Anda. Saya mau tambahkan bahwa peranan Tuhan, firman Tuhan juga berkatakan, ingatlah penciptamu di masa mudamu. Jadi yang pertama saya percaya bahwa kita harus dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi anak-anak muda saya percaya banyak orang mengatakan, ya saya masih terlalu muda untuk pergi ke gereja, untuk punya hubungan serius dengan Tuhan. Tapi saya percaya kita anak-anak nggak pernah terlalu muda untuk mencari Tuhan dan dapat dikunjungi oleh Tuhan. Yang kedua betul, selalu untuk orang tua, pesan untuk orang tua selalu ada, bukan hanya selalu ada secara fisik, tapi juga secara keseluruhan. Jadi jangan pernah terlalu sibuk untuk mereka, karena mereka membutuhkan orang tua Anda lebih daripada hanya sekedar materi dan fasilitas yang selalu diberikan. Kami percaya bahwa acara ini sudah memberkati banyak orang. Amin. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang hari ini saya akan ambil daripada kitab Yosua pasal yang pertama. Kita melihat ayat 6, 7, dan 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pemirsa sekalian di rumah, kita tahu bahwa kalau kita melihat dalam firman Tuhan, Yosua itu adalah gambaran daripada generasi muda. Setelah Musa ada Yosua. Kita tahu bahwa setelah padang gurun ada yang namanya tanah perjanjian. Nah, ada suatu kejadian di mana saat itu Musa baru saja meninggal, dan ini semua cerita dapat pemirsa sekalian lihat di kitab Yosua terutama. Dan kita tahu bahwa Yosua sebagai orang muda tentunya dia begitu bingung gitu ya, memimpin satu kelompok bangsa yang cukup besar, ada kira-kira 3 juta orang yang berputar-putar selama 40 tahun tanpa arah yang jelas. Di padang belantara, kemudian tiba-tiba Tuhan berkata, this is it, now this is the time, you go to the promised land. Saya melihat di sini bahwa sebagai orang muda tentunya
banyak terjadi kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian di dalam menjalani kehidupan itu. Tapi kita lihat bahwa ada satu hubungan yang baik sekali antara Musa dan juga Yosua. Bagaimana selama kehidupan Musa memimpin orang-orang Israel, dia selalu memiliki waktu untuk mementorkan Yosua. Nah, saya berkata kepada setiap orang tua dan juga kepada setiap anak-anak muda, yaitu orang tua perlu mementorkan anak-anaknya. Saya mempunyai 2 orang anak dan saya dengan bangga berkata bahwa kami berdua, kami menjadi mentor daripada anak-anak kami. Kepada anak-anak muda yang kalian tahu bahwa orang tua kalian begitu sibuk, tidak mempunyai waktu. Mungkin mereka mempunyai 1001 macam alasan. Mereka sibuk bekerja lah, mereka memimpin perusahaan yang sangat besar lah. Saya tahu beberapa daripada mereka tidak mengada-ngada. Beberapa daripada mereka mungkin memimpin satu perusahaan yang karyawannya ada 10.000 bahkan multinational company. Dan bagi kalian yang tidak ada, yang orang tuanya kebanyakan absen, saya memberikan dorongan kepada kalian untuk minta hamba Tuhan, pendeta kalian atau youth pastor kalian untuk mementorkan kalian. Atau kalau misalnya kalian gak mempunyai hubungan yang baik dengan pendeta kalian di gereja, why don't you ask, kenapa tidak meminta kepada prinsipal kalian atau guru sekolah kalian untuk berkata, please mentor me, I need guidance gitu. Saya memerlukan petunjuk karena saya nggak tahu masa depan saya ini bagaimana memilih sekolah yang baik. Nah, hari ini kita sudah membahas cukup banyak mengenai hal itu. Dan lagi-lagi Yosua, tadi ada satu kata-kata yang cukup menarik, bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Kalau kita nggak tahu masa depan kita, bagaimana nanti jadinya, ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang, mundur ataupun maju, tanya kepada Tuhan. Dan di sini ada satu kejadian di mana Yosua itu mendengarkan suara Tuhan. Saya melihat, bayangkan kalau Musa tidak pernah mementorkan Yosua untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya rasa nggak mungkin Yosua itu mengerti bahwa yang berkata-kata ini Tuhan. Nggak mungkin gitu. Jadi bagi Anda yang mempunyai anak-anak muda atau Anda anak muda sendiri sekalian, this is the time, waktunya untuk membangun suatu hubungan, suatu relationship yang baik bersama dengan Tuhan. Dan bagi Anda orang tua, bukan hanya Anda perlu tentunya mencari duit. Kita tahu bahwa make money itu penting sekali. Membangun bisnis, membangun pelayanan, membangun pekerjaan itu sangat penting sekali. Tetapi kalau misalnya Anda nggak bisa di rumah, yang kami lakukan adalah biasanya gunakan teknologi. Pakai iPad Anda, pakai handphone Anda, pakai BB Anda, telepon anak Anda, chatting dengan anak Anda, tanyakan bagaimana kabar kamu di rumah, apa yang kamu lakukan. Jadi orang tua minimal, saya dorong orang tua harus tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anaknya. Dengan siapa mereka berteman, bagaimana pelajaran mereka. Orang tua harus bisa bagi tugas, karena kita semua ada satu keluarga, kita harus punya satu tim. Ayah mempunyai tugasnya sendiri dengan baik, ibu mempunyai tugasnya sendiri dengan baik, anak-anak mengerti tugasnya sendiri dengan baik. Jadi kita bisa menjadi satu tim yang cukup besar, yang cukup solid, sehingga pada waktu ada suatu rencana jahat daripada kuasa kegelapan yang mau menghancurkan, mungkin bukan kehidupan Anda orang muda, tetapi menghancurkan kehidupan orang tua Anda, maka Tuhan pun dapat memakai Anda sebagai anak-anak muda untuk dapat berbicara kepada orang tua Anda. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Bapa. Aku mau berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa Good News program yang ada di rumah. Setiap luka-luka yang ada di hati mereka Tuhan, Engkau lawat. Tuhan berikan permulaan yang baru. New day, new hope, new beginning Tuhan. Permulaan yang baru. Sehingga setiap pemirsa Good News, mereka tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Firman Tuhan berkata, jangan melihat ke belakang. Karena masa lalumu tidak seharusnya menentukan masa depanmu. Tetapi percaya kepada Tuhan. Aku memberkati hidupmu. Aku lepaskan urapan. Aku lepaskan pemulihan. Aku lepaskan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus, I bless you. Aku memberkati engkau. Terima. Pemirsa sekalian, terima. Masa depanmu indah bersama dengan Tuhan. Engkau spesial. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama dengan kami katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara Good News hari ini dan kami percaya Good News program hari ini telah memberkati pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio ya. Kami ingin pamit undur di hadapan pemirsa sekalian dan kami akan datang kembali di minggu-minggu yang akan datang pada jam, hari dan stasiun televisi yang sama. Pada saat
kami closing nanti akan ada special performance juga dari murid-murid Heritage International School. Ya. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, pemirsa sekalian kami ucapkan terima kasih untuk setiap support, dukungan, doa ataupun dana yang sudah diberikan kepada Anugerah Ministries. Banyak hal yang dapat kami lakukan bersama-sama. Jangan lupa untuk cek di website kami ataupun Facebook kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. 낙지 이겨와 낙지만 같이 마치 달콤한 연애같이 해나 되는 우리 밥지 너를 원해 이말 전해 난 너무도 원해 너만 눈빛이 내 정말 너무 원해 이제 눈이 감겨져 나를 반겨 내 품에 안겨 너를 맡겨 그리고 말해보아 터질 같은 정들게 도와 다른 도와 지금 너무나도 좋아 사랑하는 허니 그거 아는 내 맘 아는 너머로 생각으로 가득 찼다 걸론 아니 무엇이 그렇게 다내 모습 어디가 그렇게 나 모두가 너는 마음에 안 드나 사랑해 안녕